Selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Arsenal. Pertandingan yang diberi tajuk North London Derby ini dimenangkan oleh Spurs dengan skor 2-0. Sebelumnya, di era Wenger, Arsenal sangat dominan atas rival sekotanya ini. Namun, Spurs mulai menggoyahkan dominasi Arsenal di tahun 2010 hingga 2014. Tepatnya, 2010 adalah kemenangan awal Spurs setelah 15 tahun gak pernah menang atas Arsenal di Liga. Lalu, di pertandingan ini, 10 tahun setelahnya, Spurs mengalahkan Arsenal dengan kondisi yang lebih unggul. Seperti apa laga ini berjalan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama menggunakan 4-2-3-1 dan akan kita bedah mekanisme taktik yang berbeda antara keduanya. 44% serangan Arsenal dominan di kiri. Untuk ini Arsenal menggunakan Xhaka yang drop untuk akomodasi Tierney yang akan overlap dan menciptakan wide overload. Adanya Bukayo Saka di kiri dan bisa bermain ke tengah juga jadi faktor Arteta memaksimalkan serangannya dari kiri. Aurier harus menjaga dua pemain ini di awal babak. Hal ini dikarenakan Bergwijn dan Sissoko yang mengambil posisi lebih ke depan untuk menerapkan high pressing. Selain Saka yang drop, Partey juga bisa drop di antara dua back. Kita bisa lihat shape Arsenal di sini. Di kiri ada Tierney dan Saka yang akan menyerang Aurier. Lalu di kanan ada Bellerin yang gak terlihat dan Willian yang akan menyerang Reguilon. Nampak jelas jika Arteta ingin progresinya melewati sisi lapangan. Sementara progresi di tengah melewati Xhaka dan Lacazette yang di game ini berposisi sebagai second striker. Masalahnya ada di sini, Arsenal nggak punya outlet yang baik di tengah. Sering terjadi diskoneksi jika bola dialirkan baik lewat Xhaka atau Partey di tengah ke lini di depannya. Bola lebih banyak bypass lini tengah Spurs langsung ke arah sayap. Arah serangannya bergantung pada Lacazette atau Auba bergerak ke arah sayap yang mana. Di klip ini bisa kita lihat ada kombinasi 3 pemain di sayap dan membentuk wide triangle untuk melakukan kombinasi umpan pendek. Di awal babak, Aurier harus berjibaku dengan situasi ini. Kita akan balik ke klip ini untuk melihat respon bertahan Mourinho di awal babak tadi. Aurier mengalami kesulitan karena harus bertahan melawan 2 pemain. Setelah gol, Mourinho menginstruksikan pressing bloknya lebih turun dan ada pertukaran posisi antara Højbjerg dan Sissoko. Hal ini dilakukan agar Højbjerg yang lebih statis menutup opsi umpan ke pemain Arsenal yang masuk ke dalam. Opposition scouting atau analisis lawan adalah makanan utama Mourinho. Jose paham betul bahaya-bahaya lawannya, jadi meski nggak menguasai bola, bahaya-bahaya tersebut yang dia eliminasi. Di klip ini Lo Celso yang melakukan press ke pembawa bola. Højbjerg dan Bergwijn sudah menutup opsi passing Arsenal. Kita bisa lihat Aurier masih rapat dengan Toby. Dengan bertahan seperti ini, bek kanan Spurs atau Aurier nggak perlu bergerak ke sayap yang membuat gap antara fullback dan center back terbuka. Arsenal buntu. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemain yang berada di tengah seperti yang disebutkan di awal video.
Højbjerg dan Sissoko akan melakukan tugas marking untuk pemain yang berada di sayap atau half space. Jarak antar keduanya bisa merenggang seperti ini. Harusnya ada pemain yang punya atribut tertentu seperti tahan terhadap pressing di posisi sentral ini. Hal tersebut akan membuat lini tengah dan pertahanan Spurs bekerja ekstra. Namun seperti yang dilihat di statistik ini, Arsenal hanya mampu melakukan banyak aksi di sayap. Itu pun dengan crossing yang persentase keberhasilannya sangat kecil. Yang dipertanyakan adalah kenapa crossingnya mengandalkan duel udara sementara Arsenal nggak punya target man. Dan kita akan analisis gol yang dicetak oleh Spurs. Di gol pertama ini adalah andil dari Harry Kane yang perannya diubah oleh Mourinho. Perannya nggak seperti musim-musim sebelumnya yang digunakan sebagai goal getter atau pencetak gol saja, namun sebagai penyuplai bola. Lihat kemampuannya keeping bola di depan sendiri melawan pertahanan Arsenal. Lalu passingnya. Dan Son bisa lepas dari marking back Arsenal karena ada lari dari Reguilon. Inilah pentingnya pergerakan tanpa bola. Duo Spurs ini sudah mencetak banyak gol dan assist, terutama Kane yang sudah mencetak 8 assist. Dan ini sebetulnya adalah awal gol kedua yang menjawab kenapa di gol ini bisa terjadi situasi 4 versus 2. Dan ini adalah counter attack Arsenal yang gagal. Kita akan lihat situasinya lebih jelas dengan angle ini. Yap, Spurs masih meninggalkan 3 pemain yang tetap di depan. Well, pelajaran berharga dari Jose ke Arteta. Suatu tim bisa kalah meski menguasai bola 70%, sebagaimana suatu tim juga bisa kalah dengan penguasaan yang cuma 30%. Artinya, penguasaan bola itu bisa jadi semu, tanpa penciptaan peluang. Dan Mourinho memanipulasi hal tersebut dengan posisional pemainnya saat bertahan dengan detail, lalu menghukum kesalahan tim yang terlalu banyak memegang bola tadi dengan serangan balik yang berbahaya.